Dia menyuruhku pergi sekarang juga, dan baru belakangan aku mengerti alasannya. Layar ponsel memantul samar di gelap. Angka-angka jam menempel pada memori. 0210. Di bawahnya, satu pesan singkat dari nomor yang tersimpan sebagai Pak Ujang, Binatu. Teksnya ringkas sampai dingin. Kemas barang berhargamu, keluar sekarang. Jangan nyalakan lampu, jangan injak lantai ruang tamu. Disertai sebuah foto. Foto itu menempel di malam, sebuah kotak gelap yang menampakkan lampu redup sebuah mobil terparkir di tepi jalan rumah. Kabut tipis melayang di aspal. Di kaca samping, sosok lelaki duduk. Siluetnya memegang sesuatu yang berkedip. Livia menatap foto sampai kupingnya berdenging. Mobil itu? Mobil suaminya. Harusnya Firman masih di luar kota, rapat selama 2 hari. Tanggal tiketnya tercetak rapi di ponselnya sendiri. Di hotel yang alamatnya tertulis di email konferensi. Tapi foto ini menunjukkan mobil itu ada di depan rumah. Sejenak ia menunggu logika merangkak masuk. Mungkin salah, mungkin teman suami, mungkin bisa dijelaskan. Tapi kata-kata di pesan berikutnya menyobek rasa tenang itu. Kalau pintu depan terkunci, keluar lewat dapur. Taruh kunci di bawah pot, cepat. Bersamaan dengan itu, notifikasi lain muncul. Suara pintil jari yang gemetar saat Livia menekan layar. Di kepala ia merasakan getar yang berbeda, bukan karena dingin, melainkan alarm kuno yang dulu tak pernah berbunyi, insting. Di ruangan itu hanya ada detik-detik jam dinding dan hembusan napasnya sendiri. Dia menarik napas, menempelkan punggung pada kayu pintu kamar. Merasakan tekstur sederhana diraihnya seperti sebuah simpul keamanan yang runtuh. Jilbab yang tergulung di kursi hampir jatuh, ia merapikannya dengan tangan yang gemetar, lalu menempelkan telepon ke dada seolah mencari denyut yang seimbang. Livia tahu langkah pertama adalah meninggalkan rumah tanpa memberitahu Firman. Itu berarti mengumpulkan beberapa benda penting dengan cepat. Dompet, surat nikah asli, brankas kecil, berisi surat-surat polisi, beberapa perhiasan, ponsel kedua yang disimpan di laci dapur untuk transaksi pakai uang tunai. Benda-benda itu adalah preseden keselamatan yang berubah dari barang jadi kenangan. Ia bergerak seperti bayangan. Lampu kamar tetap padam. Langkahnya kecil, terukur. Lintang-lintang kecil cahaya dari jam digital memantul di lantai kayu. Ia mengingat perintah terakhir. Jangan injak lantai ruang tamu. Di kepalanya rasanya lucu dan menakutkan sekaligus, sebab ia tahu rumahnya punya lantai tua, kerangka papan yang mengeluarkan bunyi jika diinjak dengan salah. Jangan injak lantai, terasa seperti kode, berarti ada sesuatu di lantai itu. Sesuatu yang tidak boleh disentuh seorang wanita yang tengah melarikan diri dalam malam. Ia menyelinap ke lorong yang menuju dapur. Tirai tipis yang menutup jendela bergoyang pelan karena angin malam, memantulkan bayangan pohon mangga di halaman. Aroma setrika yang baru ditutup masih segar, bau sabun dan serat kain yang mengingatkan ia pada rutinitas harian. Bau itu sekarang terasa asing, hampir mengkhianati rumahnya sendiri. Sejenak ia mendengar suara ringan dari bawah rumah. Gemerincing kaleng, bunyi mesin cuci lama di sudut Binatu yang dimiliki tetangganya, Pak Ujang. Suara itu selalu menghibur. Malam ini, suara itu menjadi penanda bahwa ia masih punya satu sekutu. Langkah demi langkah ia memindahkan barang-barang kecil ke dalam tas. Dompet, kunci brankas kecil, foto anak yang disimpan di dompet. Tidak ada anak itu dalam cerita ini, tapi ada foto pernikahan, senyum yang menahan janji. Livia menyentuhnya sebentar, lalu menaruh lagi beberapa potong perhiasan yang bisa dijual di jalan bila perlu. Ia menekan napasnya, mencoba menutup suara denyut di kepala yang semakin keras. Pintu dapur menganga seperti mulut yang menahan napas. Di luar, remang lampu halaman dekat pagar. Angin dingin menggosok wajahnya saat ia tiptoeing melewati lantai keramik. Garasi di belakang rumah sedikit berantakan dengan kotak-kotak dan sepeda tua. Jendela garasi menampilkan siluet mobil suaminya di luar, tepat di tempat yang ditunjukkan foto. Ia merasakan jarum jam di dadanya terus menghitung. Suara kota seperti jauh, seolah malam menyusut dan menyisakan hanya rumah itu dan semua rahasianya. Di sela-sela helaan napas, ponselnya bergetar lagi. Kali ini panggilan masuk, Firman. Livia menatap nama itu seperti menatap lubang gelap.
Ia mengabaikan panggilan itu dengan menggenggam ponsel kedua, yang suaranya ia matikan dulu. Ia tahu suaranya bisa membelai hati. Firman pandai dengan nada-nada manis itu, selalu punya kata lembut yang menenangkannya. Tapi sekarang setiap nada manis itu bisa jadi bungkus racun. Dia berjalan keluar lewat pintu kecil di samping dapur, menutupnya pelan seperti mencabut sehelai kain dari lilin. Di jalan setapak, tanah dingin menyambut kakinya. Mata Livia mencari kunci yang diinstruksikan. Di bawah pot bunga batu di sudut teras, di sana. Ia meraihnya dengan cemas seolah mengambil kunci masa depan. Di luar, udara malam mengikatkan kesunyian yang berbeda. Langkahnya cepat tapi hati tetap bergerak perlahan, karena pelarian memerlukan ketenangan seperti merangkai benang rapuh. Jalan menuju masjid terdekat tidak jauh. Dia tahu ia harus ke sana setidaknya sampai fajar. Masjid itu selalu buka. Lampu kecil di teras menyala sepanjang malam, memberikan titik putih yang stabil di kegelapan. Ia menutup pintu belakang rumah pelan, menekan napas terakhir agar tidak meninggalkan bunyi. Sepanjang jalan ia menunduk, menahan nafas, mencoba membaca setiap bayangan. Ada suara mesin motor yang merayap di kejauhan, lalu senyap. Ada suara radio dari warung bakso yang entah masih buka, lalu tinggal gema yang cepat hilang. Seluruh lingkungan tampak tidur, tak menyadari bahwa di satu rumah sesuatu sedang meletus dari dalam. Ia mencapai masjid sebentar sebelum lonceng subuh. Di pelataran, dua orang tua berwudu dengan tenang. Mereka menoleh, memberi pandang penuh tanya pada perempuan berjilbab yang tampak bingung dan remuk. Livia masuk ke dalam, menyingkap kerudungnya dan duduk di pojok depan seperti anak kecil yang mencari perlindungan. Di sana, di antara dingin ubin dan aroma kopiah yang lama tak dipakai, ia menarik napas panjang untuk pertama kali sejak pesan itu datang. Tubuhnya gemetar, tetapi kakinya kukuh. Sambil menunggu fajar, ponselnya bergetar lagi. Kali ini nomor yang berbeda. Dia mengangkat dengan tangan yang masih gemetar. Di ujung sana suara Pak Ujang muncul, parau tapi tegas. "Sudah keluar? Mana kau sekarang?" katanya. Livia menceritakan ringkas, foto mobil, pesan, instruksi jangan injak lantai, panggilan Firman yang tak dijawab. Suara Pak Ujang mereda sejenak, lalu muncul lagi. "Aku periksa di sana, ada sesuatu. Kau tak salah hati, Neng. Aku tidak tahu bilangnya apa di awal, tapi aku curiga sejak sore. Kau ke masjid saja dulu, biar aman. Jangan pulang, sampai aku bilang." Pak Ujang bukan orang yang berlebihan. Ia orang yang dari pagi hingga malam sibuk memutar mesin, menjemur kain, berbicara dengan tetangga tentang cuaca. Wajahnya garis-garis yang lelah, tangan yang kasar karena memegang setrikaan dan ember. Namun ia punya mata yang membaca noda. Di tangan laki-laki sederhana itu, noda menjadi kata-kata, bau menjadi surat. Dialah yang pertama kali menemukan sesuatu yang tak biasa di pakaian Firman saat menjemur. Itulah yang mengantarkan ia ke kecurigaan ini. Beberapa jam sebelumnya, ketika akhir pekan melambai, Firman datang ke Binatu dengan beberapa helai kemeja kerja. Ia meninggalkan kemeja itu di antara keranjang tanpa menceritakan apa-apa. Hari-hati, Pak Ujang memisahkan pakaian yang tampak berbeda. Noda samar yang tak seperti noda kopi atau oli, bau yang menggelitik, sebuah jejak kimia yang tak lazim untuk pakaian sehari-hari. Ia menyeka dengan deterjen seperti biasa, tapi bekas itu tidak hilang. Ia mencatat nomor ponsel di label pakaian. Tentu saja setiap pelanggan meninggalkan nomor, dan sempat mengangkat telepon ketika kemeja itu belum diambil. Suara di ujung adalah Firman. Sopan tenang, meminta baju itu dikeringkan cepat karena perlu dipakai ke acara. Pak Ujang memendam perasaan aneh itu, namun sebagai orang kampung ia bukan orang yang sibuk mengkonstruksi teori. Sampai malam, ketika ia pulang, ia melihat mobil itu terparkir di sisi rumah Livia. Ia mengendap, melihat jendela, melihat sedikit. Ia mengambil foto dengan ponselnya dan mengirim pesan. Ia tahu risiko menuduh secara langsung. Ia tahu juga kalau perempuan itu menyukai rasa aman yang diciptakan Firman. Jadi ia menulis singkat, instruksi yang akan menyelamatkan. Di masjid, Livia mendengarkan penjelasan Pak Ujang lewat telepon. Setiap kata itu jatuh berat, tak mudah, ia tidak menangis, hanya mengulang kata-kata sampai masuk ke dalam kepalanya. "Ada struk," kata Pak Ujang. "Ada bukti pembelian.
Ada macam cairan yang enggak biasa. Aku simpan fotonya. Kau harus tenang, Neng. Nanti aku datang. Ketenangan itu sulit dikejar. Pikiran Livia berputar, mengurai kenangan-kenangan kecil. Firman yang membelai rambutnya di pagi hari. Firman yang berfoto tersenyum di pernikahan mereka. Firman yang menulis catatan cinta kecil di buku catatannya. Semua kenangan itu tiba-tiba terasa seperti ilustrasi di bawah kaca. Indah tapi terpajang, tidak bisa disentuh tanpa membunuh gambar. Perasaan itu berubah menjadi sesuatu yang mau tak mau harus diproses. Ia harus memilih antara mempercayai perasaan baik yang lama, atau memilih kebenaran yang muncul membusuk di bawah permukaan. Sementara subuh merangkak, teleponnya berdering lagi. Kali ini dari nomor asing dengan label anonim. Ia hampir tak berani mengangkat, namun rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Suara dalam ponsel itu rendah, cepat dan familiar pada pola. Jangan pulang hari ini, jaga jarak. Aku kirim bukti nanti. Percayalah pada Pak Ujang. Livia menelan. Siapa lagi selain Pak Ujang yang tahu? Nomor itu tidak ia kenal, tapi nada suaranya menegaskan bahwa ada lebih banyak lagi. Pak Ujang datang sebelum azan subuh, wajahnya kusam, mata cemas. Ia membawa selembar kertas yang dilipat, terbungkus plastik agar tak basah. Ini, katanya sebelum sempat duduk, ia mengeluarkan foto struk belanja yang ia ambil dari kantong kemeja Firman. Tanggalnya beberapa hari lalu. Toko tertera, nama yang generik, toko bahan bangunan, dan beberapa baris nama barang yang tidak biasa untuk pakaian. Tertulis, cairan pelarut, dan selang kecil. Kata-kata itu seperti bomba di kepala Livia. Dia mencoba memindai tulisan itu dengan mata yang bergetar, membaca huruf demi huruf sampai kepala terasa berputar. Apa yang harus kulakukan? Bisiknya. Jangan ke rumah, jawab Pak Ujang tegas. Kita kumpulkan bukti. Aku sudah foto beberapa hal lain. Ada noda di jahitan baju kerja, ada bau yang susah hilang. Aku juga lihat ada denah kecil, selembar kertas di saku, ada sketsa pipa gas di rumah. Itu membuat aku takut. Denah? Livia menekan tangan ke bibirnya, menahan suara. Ia bisa membayangkan denah itu. Garis-garis kasar, panah, ruang tamu dengan tanda X di mana sesuatu harus diletakkan. Imaji itu merayapi dinding kepalanya. Tapi masih ada disonansi. Mengapa Firman? Mengapa suami yang tertawa di foto pernikahan mereka? Pak Ujang menghela napas. Aku tak bisa tahu pasti sendirian. Kita perlu orang yang bisa bantu. Aku kenal satu polisi yang pernah bantu kasus kecil kita. Tak usah takut. Kita lakukan ini dengan cara benar. Walau ada penenang dalam kata-kata itu, Livia tahu prosesnya belum aman. Untuk saat ini, ia harus menunggu. Ia memikirkan rumah, ruang tamu dengan lantai kayu, sofa tempat mereka menonton film, meja makan yang digunakan untuk pesta kecil keluarga. Semua benda itu kini menjadi medan. Pemikiran itu membuat ia ludah di dalam mulutnya. Asalnya terasa asing. Rumah yang dulu hangat, kini potensial berbahaya. Selama menunggu, Livia bertanya pada Pak Ujang tentang detail yang mungkin kelihatan kecil tapi berbahaya. Apa ada yang tidak biasa di baju itu? Tanyanya dengan suara kecil yang berusaha tetap rasional. Ada noda di balik lipatan kerah, bukan bekas keringat atau minyak makanan. Bau aneh. Aku coba gosok tapi bekasnya tak hilang. Ada pula selembar kertas kecil di saku. Tanda tangan dan angka yang aku tak mengerti. Aku foto semua. Pak Ujang mengeluarkan ponsel dan membuka galeri. Di sana memang ada beberapa foto. Close-up tekstur kain, bekas pada jahitan, dan sepotong kertas dengan coretan yang samar. Ia tak menyerah pada spekulasi vigilante. Ia hanya menyodorkan apa yang ia lihat. Livia menatap foto-foto itu sampai matanya perih. Ia mencoba melihat wajah suaminya di setiap gambar, mencari jawaban di antara serat kain. Tidak ada jawaban, hanya pertanyaan yang semakin menumpuk. Di tengah kebisuan itu, suara genderang di peron masjid memecah. Suara azan subuh seperti memanggil sesuatu yang lebih tua dari rasa takut. Pola ritme yang membawa manusia kembali pada hal-hal mendasar. Livia berdiri, menutup jilbabnya kembali, dan merasakan seolah-olah keputusannya adalah sehelai pakaian yang dilemparkan ke udara. Apakah akan jatuh ke tangan yang tepat atau tercabik angin? Ia memutuskan untuk tidak menghubungi Firman. Sekalipun suaminya menelepon lagi, ia menolak. Ada logika sederhana di balik itu.
Percakapan bisa memancing, bisa memberitahu tempat persembunyiannya. Ia memilih diam. Diam adalah pelindungnya sekarang. Pak Ujang mengusulkan agar Livia menunggu di rumah salah satu saudara jauh yang tinggal 2 kampung dari sini. Tempat itu aman, orangnya baik, tidak terlalu dekat dengan rumahmu, ujarnya. Namun gagasan itu membuat Livia gelisah. Jauh berarti pergi ke jalan yang lebih panjang, kesempatan bertemu dengan mobil yang tak seharusnya ada di sana. Ia menimbang setiap langkah seperti memilih helai kain. Terlalu banyak lipatan berarti retak. Akhirnya ia memilih tetap di masjid. Di sana setidaknya ada saksi-saksi kecil yang tak menghakimi dan tempat itu terbuka. Pagi merayap dan beberapa pesan masuk menanyakan kabar. Sahabat, tetangga, ibu yang tinggal di kampung. Livia menjawab dengan singkat, mengatakan ia tidak enak badan dan akan bertamu pada saudara. Tiap pesan adalah cermin yang memantulkan versi hidupnya yang normal, yang kini terasa terlindung oleh lapisan tebal ketidakpastian. Sekitar jam 6 lebih, seorang pria berpakaian rapi muncul di pelataran masjid. Ia mengenakan jaket polisi dengan huruf kecil di dada. Bukan seragam lengkap, tapi cukup untuk menandai otoritas. Komisaris Handoyo, begitu ia memperkenalkan dirinya ketika mereka duduk berjarak di bangku halaman. Tatapannya bersahaja, suaranya tenang. Ia mendengarkan uraian Pak Ujang dengan penuh perhatian, sesekali mencatat di buku kecilnya. Apa Anda yakin tidak berlebihan? Tanya Handoyo, berusaha memberi kesempatan yang adil pada Firman lewat kemungkinan lain. Livia merasakan setiap kata Handoyo seperti timbang kontrasanggah di mana kebenaran harus diuji. Ia mengangguk lemah. Ia tidak ingin menghancurkan kehidupan orang lain bila dugaan ini salah. Namun ada sesuatu dalam cara Pak Ujang melihat, dalam cara foto mobil diambil, yang menekan tombol-tombol kecurigaan. Handoyo menjanjikan langkah hati-hati. Kami akan cek CCTV di sekitar, dan saya minta tim forensik melihat barang-barang yang Pak Ujang fotokan. Tapi kita harus berhati-hati, karena ini menyangkut rumah tangga. Kita tidak akan mempermalukan siapapun secara publik kalau belum jelas. Kalimat itu terdengar menenangkan di telinga Livia. Ia ingin kebenaran, tetapi bukan balas dendam. Namun saat mereka akan pulang ke rumah, Handoyo menatap Livia dengan pandangan yang lain. Sampai semua jelas, jangan kembali. Kami akan hubungi kalau ada perkembangan. Kata-kata itu menegaskan batas. Rumahnya sekarang adalah zona potensi bahaya. Livia merasakan perpisahan aneh, bukan atas rumah semata, tapi atas rasa aman yang selama ini membuatnya tidur nyenyak. Ia menunggu bus kecil yang akan membawanya ke tempat aman yang ditawarkan oleh saudara. Saat berdiri menunggu, ponselnya bergetar lagi. Ini kali dari nomor tak dikenal yang mengirim gambar sebuah pesan suara. Livia memainkannya. Suara itu samar, tapi intonasinya tidak asing. Jika kau ingin selamat, jangan percaya pada senyum yang terlalu manis. Ada tanda di saku yang selalu kau lewati. Pesan terputus. Di akhir nada ada bunyi kecil, seperti penjepit logam yang jatuh. Livia mengenali bunyi itu. Itu bunyi pemantik, benda yang sama yang terlihat di foto malam tadi di tangan sosok dalam mobil. Ia menelan liur. Ada sebuah pola yang mulai mengerucut. Foto mobil, bau yang aneh pada kemeja, struk pembelian, dan sekarang suara singkat itu. Semuanya seperti potongan kain yang akhirnya menampakkan motif. Pola itu menunjuk pada satu kemungkinan menakutkan, rencana yang tak hanya merusak rumah, tapi bisa mengakhiri nyawa. Dalam kepalanya terlintas serangkaian adegan yang tak pernah ia bayangkan. Keluarga yang hancur, berita di televisi, tetangga berkumpul dengan judi rumor. Tapi ada juga kemungkinan lain, lebih membebani lagi, bahwa orang yang ia cintai, yang tidur di sampingnya, mungkin terlibat. Pemikiran itu membuat kepala Livia berdenyut. Sebuah motor berhenti di depan masjid. Seorang lelaki bertubuh tegap turun. Pakaiannya bukan polisi. Pak Ujang melambaikan tangan. Ia membawa sesuatu lagi. Sehelai kain kecil terbungkus plastik. Livia mengambilnya dengan tangan yang tidak sepenuhnya tenang. Kain itu bau seperti deterjen yang kuat, tapi ada juga aroma lain yang membuat kepala berputar. Ia mencoba menahan mual.
Di sela-sela kain ada selembar kertas kecil. Pada kertas itu ada sesuatu yang ia kenal. Potongan denah dengan sketsa yang lebih jelas daripada foto sebelumnya dan sebuah tulisan tangan yang kasar. Di pojok ada tanggal dan nama yang tidak sepenuhnya jelas. Ini ditemukan di saku kemeja, kata Pak Ujang. Kau lihat sendiri. Livia menatap sketsa itu seperti menatap peta perang. Garis-garis menunjukkan ruang tamu, panah kecil menunjuk ke sofa, ada lingkaran kecil di lantai, tempat yang menandai sesuatu. Sesaat ia merasakan gemetar yang berbeda, bukan hanya ketakutan, melainkan kemarahan yang dingin. Pengkhianatan memiliki bentuk seperti itu, bukan sila, bukan kata, tetapi rancangan. Pak Ujang duduk lebih dekat, menepuk bahunya. Kita tak bisa lakukan apapun sendiri, Neng. Kita kumpulkan bukti. Kau aman sekarang. Kami hubungkan ini dengan polisi yang benar. Percayalah. Livia mengangguk, tetapi matriks pertanyaan tetap membara. Siapa yang menyediakan bahan-bahan itu? Mengapa Firman terlibat? Jika memang ia terlibat, adakah motif selain asuransi? Apakah ini lebih jauh, lebih buruk? Di benaknya, bayangan uang polis yang membentang seperti iming-iming semakin muram. Di samping itu terbesit kemungkinan lain. Ada orang lain yang memanfaatkan hubungan mereka. Orang yang berbisik di telinga Firman tentang solusi drastis. Tapi saat itu pula, di balik semua kebingungan, ada keputusan yang tidak bisa ditunda lagi. Livia harus menjaga dirinya sendiri. Ia harus belajar untuk memecah kebiasaan lama, percaya tanpa bukti, dan mulai menata hidup dengan logika baru. Di jalan pulang menuju rumah saudara, ia memandangi cermin kecil di bis. Wajahnya pucat, namun ada titik cahaya di matanya. Bukan sekadar ketakutan, melainkan tekad tipis yang mulai merintis. Menjelang siang, ketika mereka sampai di rumah saudara, teleponnya bergetar lagi. Nomor yang tak dikenal muncul, kali ini menampilkan pesan singkat. Jangan percaya pada yang berpangkat, ada yang bisa menutup mata, jaga catatan, jaga bukti. Pesan itu tidak menjelaskan siapa pengirimnya atau apa maksudnya, tapi nada peringatannya menusuk. Livia menaruh ponsel di meja, menatap keluar jendela, melihat matahari bersinar terang, yang rasanya tak sinkron dengan dingin yang masih menggenggam hatinya. Ia duduk di depan cermin kecil yang tergantung di kamar tamu saudara. Menyisir rambutnya, ia merasakan helai-helai masa lalu yang harus dipotong. Di dinding, kalender bermotif bunga mengingatkannya pada bulan-bulan yang akan datang dan perayaan yang mungkin akan dia hadapi sendiri kalau kebenaran benar-benar memilukan. Tangannya terhenti pada cincin kawinnya. Ia memegangnya, merasakan beratnya. Benda itu seperti penanda yang dulu menjadi lambang komitmennya, sekarang berubah menjadi objek yang memaksanya memilih antara mempertahankan atau membongkar semua yang pernah disanggahnya. Di suatu titik, rasa lelah mengalahkan ketegangan. Ia tidur dengan mata terbuka sebentar, ingat akan pesan awal. Dia menyuruhku pergi sekarang juga. Kalimat itu kembali berputar di kepalanya. Dia menyuruhku pergi. Tiba-tiba, maknanya merembes lebih dalam. Bukan sekadar perintah untuk pergi malam itu, tapi sebuah amaran dari keberuntungan kecil yang datang dari tangan tukang binatu. Sebuah pedang kecil yang menebas tali-tali aman yang selama ini membelit hidupnya. Ia tahu malam itu telah mengubah sesuatu yang tak terlihat. Kini tugasnya adalah memilih bagaimana merangkai sisa-sisanya. Sore menyergap, sinar matahari merunduk. Livia duduk di ruang tamu saudara, menulis daftar benda yang harus dibawa jika ia harus pindah lagi. Dokumen, nomor penting, sandi rekening. Daftar itu terasa seperti doa. Ia menuliskannya dengan teliti, seolah menata rencana pelarian yang harus sempurna. Kerja kecil ini memberinya rasa kontrol, sesuatu yang tak bisa digenggam oleh rasa takut. Telepon kembali berdering, namun kali ini nomor itu berasal dari seorang yang bilang dirinya teman kantor Firman. Suara di ujung lain penuh kecemasan. Ia mengatakan, Firman tak tampak di kantor sejak semalam, dan ada kabar bahwa ia sempat ke rumah lebih awal dari yang seharusnya. Informasi ini menambah lapisan lain. Mungkin Firman memang ada, namun tidak di tempat yang ia klaim. Ada dua kemungkinan sederhana. Ia sedang berbohong atau orang lain bermain-main. Livia menahan muntah. Sore berganti malam dan Livia tidur dengan setengah mata. Kepalanya penuh dengan bayangan. Foto mobil yang berkedip, kemeja dengan noda yang tak hilang, sketsa denah, pesan-pesan singkat yang mengatur langkahnya. Di bawah semua itu, ada ketakutan yang tak bisa diungkapkan.
Takut kehilangan rumah, kehilangan nama baik, kehilangan orang yang dulu dicintainya. Namun ada juga benih kecil yang terus tumbuh, kemungkinan untuk bangkit. Dalam tidur yang tidak nyenyak, ia bermimpi sesuatu yang sederhana. Sebuah butik kecil dengan tirai putih, baju-baju tergantung rapi, pelanggan yang datang dengan senyum. Di mimpi itu, ada juga sosok tua, Pak Ujang, yang berdiri di depan mesin cuci tua, tersenyum. Mimpi itu terasa seperti janji yang lembut, seperti penutup luka yang akan ia siapkan setelah semuanya jelas. Saat terbangun, ia menulis nama butik itu di secarik kertas. Sebuah perkara yang terasa kecil namun penuh makna, kata-kata yang menjanjikan kelanjutan. Petang berikutnya, saat Livia mulai menata dirinya untuk menghadiri pertemuan kecil dengan Komisaris Handoyo di kantor polisi, ponsel bergetar lagi. Kali ini ada email yang masuk ke alamat yang selama ini hanya ia gunakan untuk urusan rumah tangga. Klik. Di dalamnya sebuah lampiran foto yang membuat napasnya tercekat, sebuah gambar CCTV dari malam sebelumnya. Gambar itu menunjukkan pintu depan rumah dari sudut yang jauh. Ada sosok yang lewat di depan kamera, langkahnya cepat dan di kejauhan, di bawah cahaya lampu, terlihat mobil yang sama. Tapi di sisi gambar lain, ada sesuatu yang lain, bayangan kecil di bawah meja ruang tamu. Tidak jelas bentuknya, tetapi cukup bagi seseorang yang paham, sebuah bentuk yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang diletakkan di lantai. Gambar itu disertai keterangan singkat dari sumber anonim. Periksa titik X di denah. Livia menatap layar sampai mata panasnya berair. Semua potongan itu mulai menyatu menjadi sebuah rangka. Ada suara di luar yang mengingatkannya bahwa ia tidak sedang bermimpi, bahwa setiap langkah harus dilakukan dengan benar. Ia menaruh ponsel di meja, menutup mata sebentar, lalu berdiri. Dari sudut matanya ia melihat cincin yang ia pegang beberapa hari lalu. Ia mengangkatnya, lalu meletakkannya kembali. Ia tahu langkah selanjutnya bukan tentang mengungkap siapa yang berkhianat padanya saja. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan diri untuk menghadapi kebenaran sekasar apapun. Ketika mereka berangkat menuju kantor polisi, Pak Ujang menepuk bahu Livia sekali lagi. "Kita tidak sendiri," katanya. "Ada yang ingin kebenaran. Kita harus berhati-hati. Jangan ceritakan semuanya ke orang lain. Percayakan pada orang yang benar." Livia mengangguk. Dalam hatinya, kata-kata itu menjadi mantra. Percayakan pada orang yang benar. Namun siapa orang yang benar? Di tengah jalan yang kini dipenuhi wilayah abu-abu antara cinta dan pengkhianatan, ia belajar bahwa jawaban itu tidak mudah. Ia memasang wajah tegas di cermin kaca mobil, menenggelamkan rasa sakit ke dalam senyuman tipis. Di luar, kota bergerak seperti biasa, tanpa tahu bahwa sebuah rencana yang sempurna hampir saja meluluh lantakkan satu keluarga. Mereka sampai di kantor polisi, ruang menunggu berbau kopi dan kertas. Di meja, wanita polisi muda mengangguk ramah. Komisioner Handoyo sudah menunggu dengan map tebalnya, dan ada satu penyidik lain yang Livia belum pernah lihat. Seorang pria dengan sorot mata tajam dan badan tegap, tapi ada ketenangan profesi di wajahnya. Mereka membuka pembicaraan dengan lembut, menanyakan kronologi, menanyakan hal-hal sepele yang malah menyingkap pola-pola penting. Livia menjawab jujur, sebisa ia tahan. Di antara kata-kata itu, satu hal tetap tegas. Ia pergi karena pesan itu. "Dia menyuruhku pergi sekarang juga," ia berkata. Suara lirih namun jelas, mengulang kalimat itu seperti mantra yang menyelamatkan. Komisaris Handoyo mencatat, menatap Livia sejenak seolah mengukir garis wajahnya di memo. "Kita akan cek semua bukti yang kamu dan Pak Ujang punya," katanya. "Kita akan lakukan pemeriksaan forensik rumah, CCTV, semua yang berkaitan, sampai situasi aman. Jangan kembali." Livia berdiri menengok ke jendela. Di luar, langit agak mendung, sebuah awan tipis menutupi matahari sore. Ia merasakan dingin yang merayap di belakang lehernya, namun juga ada rasa lega yang samar. Lega karena ada pihak yang mendengar. Ada orang-orang yang menaruh tenaga untuk memastikan ia aman. Malam itu, ketika mereka pulang menuju tempat saudara, ada rasa hampa dan tegang di antara setiap langkah. Di dalam benak Livia, sebuah pertanyaan yang tak terjawab terus berulang. Jika Firman memang merencanakan sesuatu yang besar, mengapa ia memilih cara ini?
Mengapa ia meninggalkan jejak yang tampak amatir di saku kemeja? Mengapa ada noda yang tidak biasa pada kainnya? Ada kemungkinan lain yang merayap pelan. Firman tidak sendiri. Ada tangan lain yang membantu atau menekan. Ada motif yang lebih besar. Namun untuk malam itu, pertanyaan-pertanyaan itu tetap berpendar di ruang kepala tanpa jawaban pasti. Livia menutup mata, lalu menghela napas panjang. Dalam kegelapan kecil kamar saudara, ia menggenggam tas yang berisi dokumen dan cincin kawinnya. Di luar, jarum jam berjalan tanpa ampun. Dalam malam sepi itu, ia berbisik pada dirinya sendiri. Bertahan, lakukan langkah berikutnya dengan benar. Di titik ini, cerita belum selesai. Ada banyak kepingan yang harus disusun. Beberapa jalan masih gelap, beberapa nama masih samar. Namun satu hal menjadi makin jelas. Pesan singkat di jam 2 pagi bukan hanya perintah, ia adalah gerbang. Ia membuat Livia turun dari kenyamanan, memaksa ia melihat sisi lain dari kehidupan yang selama ini dipercayainya. Dan di balik semua ketakutan itu, ada sesuatu yang naik. Tekad untuk bertahan dan untuk menata hidupnya kembali, bukan sebagai korban belaka, melainkan sebagai orang yang akan menuntut kebenaran dengan cara yang benar. Saat burung-burung terakhir malam berbisik ke langit dan lampu kota mulai meredup, Livia memejamkan mata. Genggaman pada tasnya lebih kuat daripada sebelumnya. Ia tahu besok akan ada pertemuan lain, pemeriksaan lain, dan kemungkinan pengungkapan baru yang mungkin membuat dunia yang ia kenal hancur berkeping-keping. Tetapi ia juga tahu, ia tidak akan melangkah sendiri. Ada suara-suara kecil, Pak Ujang, Handoyo, bahkan 1 atau 2 nomor tak dikenal, yang mulai membentuk jaringan perlindungan itu. Di antara semua kegelisahan, satu hal tetap terngiang di telinga. Dia menyuruhku pergi sekarang juga. Kata-kata itu menjadi palang yang menahan pintu yang hampir runtuh. Livia menaruh tangan di atas dada, merasakan detak jantungnya. Ia menahan nafas, lalu menghembuskannya perlahan. Sebuah malam telah berlalu, hari baru menunggu rahasianya sendiri. Pagi itu, rumah yang semula terasa akrab berubah jadi panggung sibuk. Lampu sorot dari mobil polisi mengiris pekat, garis kuning dipasang rapi mengitari teras, sebuah tanda yang jarang terlihat di kampung sepi kami. Suara sepatu berderap, instruksi pelan lewat radio, dan desahan alat bukti yang dikemas membuat atmosfer tegang seperti kain yang diregangkan hampir putus. Livia berdiri di mobil dinas yang mengantar, memegang jaket tipisnya erat-erat. Di dekatnya, Pak Ujang berdiri tegap, wajahnya menua oleh malam-malam tanpa tidur, tetapi matanya kuat, mata yang menemukan noda dan mengubahnya jadi kata bukti. Komisaris Handoyo memberi isyarat. Tim forensik masuk, pastikan kita dokumentasi semua sudut. Ibu tetap berada jauh dari perimeter, jangan ikut mendekat. Suaranya tenang, profesional. Ia menegakkan batas yang harus dipatuhi, meskipun rasanya keadilan harus segera. Livia mengangguk, menelan keringat. Ia menjalani perintah itu seperti bagian dari ritual yang menyakitkan. Harus menonton, namun tidak boleh disentuh. Di ujung jalan, seorang tetangga sibuk mengambil foto dan bisik-bisik mulai menyebar. Sorot publik tiba-tiba jatuh pada keluarga kami, dan itu mempercepat denyut napas Livia. Para petugas membuka pintu rumah secara sistematis, bergerak seperti tim penyelam di bawah permukaan. Mereka merekam, menulis, mengambil sampel, sarung tangan putih berkedip di mana-mana. Ada bau kimia samar yang menyelinap ketika mereka membuka satu rak kecil di ruang tamu. Cahaya lampu sedikit berputar ketika seseorang menyorot ke lantai kayu. Seorang ahli forensik muda mengacungkan jari. Di sini. Lihat bekasnya. Ada pola tumpahan kecil yang tidak sesuai dengan corak lantai. Dan ada residu yang kami ambil sampelnya. Livia menunduk, melihat ke tempat yang selama bertahun-tahun ia anggap aman. Sebuah sudut di mana anak-anak biasanya menaruh permainan, di mana beberapa kali tamu bertukar sepatu. Kini di sana ada lingkaran kecil yang membuat tubuhnya dingin. Ia menutup mulut dengan tangan seperti menahan tangis dan kemarahan sekaligus. Semua benda rumah semakin tampak berkaitan. Sofa dengan noda samar, meja makan dengan goresan yang pernah dianggap sepele. Tiba-tiba semua benda itu adalah saksi. Di kamar kerja Firman, petugas menemukan beberapa sampul yang berisi bukti signifikan.
Struk belanja bahan, catatan tangan yang mirip sketsa denah, dan beberapa botol plastik kosong yang di dalamnya masih tersisa sedikit cairan berlendir. Mereka pun membuka laci dan menemukan rekaman suara singkat di ponsel yang ditinggalkan. Rekaman itu belum jelas isi lengkapnya, tetapi ada nada pembicaraan tentang mengatur dan klaim. Semua dikemas, difoto, diberi label. Ada rasa kabur yang perlahan berubah jadi pola, koneksi yang membuat kebenaran tidak lagi tersembunyi. Dalam kerumunan, Firman muncul, dibawa oleh dua petugas berpakaian rapi. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya pucat. Orang-orang berkerumun di luar pagar, menunjuk, berbisik. Livia memandangnya dari jauh. Di sebelah yang ia kenal, suami yang bisa menulis catatan cinta di buku hariannya, ada sosok yang berbeda, dingin, hampa. Mata Firman bertemu mata Livia dalam sekejap, ada jeda yang panjang seperti ketika dua benda magnet bertemu, saling menolak. Ia mencoba berkata sesuatu, lipsnya bergerak tapi suaranya tak terdengar di atas gemuruh instruksi polisi. Firman diborgol, dibawa ke mobil patroli, dan di sana, di depan mata mereka semua, sebuah kehidupan yang dulu tampak stabil mulai runtuh seperti roti yang sobek. Waktu itu, publikasi lokal sudah menyiarkan headline kecil. Suami terduga terkait kasus kematian rekan bisnis, kabarnya masih tanda tanya. Namun bagi Livia itu bukan lagi rumor. Itu kenyataan yang mendarah daging. Di sela-sela semua itu, seorang rekan kerja lama, Firman muncul, mengguncang angguk, memberi pernyataan pada polisi. Firman pernah menyebut soal peningkatan polis asuransi, percakapan yang entah serius atau bercanda, namun kini jadi bahan bakar bagi penyelidikan. Tapi operasi itu bukan hanya soal menangkap satu orang. Di gudang belakang, yang selama ini jarang disentuh, tempat alat kebun dan kotak souvenir, tim menemukan sesuatu yang membuat napas semua orang terhenti. Sebuah jerigen besar yang tersembunyi di balik tumpukan kayu. Di dekatnya, ada bekas kain yang dibakar, dan ada sebuah kantong hitam kecil dengan tulisan angka-angka, angka yang cocok dengan catatan yang ditemukan di saku kemeja. Forensik mengambil foto, mencatat, menutup dengan rapi setiap jejak. Mereka juga menemukan sebuah catatan kecil yang ditumbuhi noda, sebuah kombinasi tulisan tangan dan tanda uang yang membuat alur motif menjadi lebih jelas. Motif finansial yang diduga kuat. Di luar rumah, kamera-kamera tetangga berkedip. Wajah-wajah mengenang, tetangga yang dulu menyapa pagi pada Firman kini berdiri tak percaya. Livia merasakan matanya sempit, ada rasa bersalah yang aneh, bukan karena ia membuat ini terjadi, tetapi karena ia masih berusaha mencari bagian-bagian yang masuk akal di antara puing-puing perasaan lama. Ia menyadari di tengah kekacauan itu bahwa keadilan yang diinginkan bukanlah balas dendam. Itu adalah kejelasan, pembenaran atas satu malam yang hampir memakannya. Penyidikan awal mengungkap lebih jauh. Sebuah jaringan kecil transaksi mencurigakan yang menghubungkan nama-nama, sejumlah pertemuan malam, dan pembayaran yang diarahkan ke rekening tidak langsung. Data ini mengukuhkan, perlahan namun pasti, bahwa Firman tidak sekadar terlibat, ada motif yang bermotif asuransi dan keuntungan. Namun Handoyo menegaskan bahwa semua harus melalui proses hukum yang benar. Kita kumpulkan bukti, kita susun kasus. Jangan memaksakan narasi sebelum semuanya lengkap, katanya kepada wartawan yang menunggu di pagar. Kalimat itu pada satu sisi menenangkan Livia, pada sisi lain menegaskan bahwa proses itu butuh waktu. Waktu yang selama ini dinanti-nantikan jiwa yang dikhianati sekaligus ditaklukkan oleh rasa takut. Setelah penangkapan, Firman ditempatkan di ruang tahanan kecil. Beberapa hari pertama adalah saat di mana wartawan dan publik menekan. Livia mendapat begitu banyak pesan, beberapa penuh empati, yang lain penuh rasa ingin tahu tajam seperti gergaji. Ia mencoba menolak sorotan itu. Semua pemberitaan menyingkap sisi kehidupan yang sempat ia bungkus rapat. Serpihan yang tak pernah ia pikir akan dilihat banyak orang. Kejadian ini memunculkan sorotan lain. Sebuah kasus lama yang selama ini terabaikan kini terbongkar lagi. Rekan bisnis Firman, seorang pria yang tiba-tiba hilang setahun lalu. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Tapi catatan terakhirnya berkaitan erat dengan usaha kecil, tempat Firman berkecimpung bersama beberapa mitra.
Setelah penggerebekan, polisi menemukan bukti yang menghubungkan jerigen dan bahan-bahan yang sama dengan jejak di rumah itu. Tanpa harus memperlihatkan detil yang mengerikan, tangan manusia tetap tak kuasa menutup lubang misteri itu. Ada petunjuk yang mengarah bahwa pria itu mungkin menjadi korban, dan bukti-bukti finansial mengekor ke sumber yang sama. Hal ini menjadikan kasus lebih serius. Tak hanya satu percobaan, namun sebuah pola kriminal yang mungkin sudah berjalan lama. Di tengah pengusutan itu, ada wajah yang selalu muncul dekat dengan Livia. Seorang polwan yang bicara lembut, masuk keluar kantor kepolisian dengan senyum ramah. Namanya Ratih. Di awal penyelidikan, Ratih kelihatan tulus. Ia menanyakan kesejahteraan Livia, menyiapkan teh, mengantar ke ruang pemeriksaan, dan tanpa siap membantu. Ia mendapat akses. Ia menjadi figur yang bisa dipercaya, tepat seperti arsitek pengkhianatan yang pandai menyamar sebagai penolong. Livia, yang masih rapuh, merangkul kehadiran Ratih sebagai penghubung antara trauma dan proses hukum yang kaku. Itu semua terlihat rapi sampai satu detail kecil mengguncang semua kenyamanan itu. Pak Ujang melihatnya pertama kali. Sebuah noda lipstik pada serbet kecil yang terselip di antara tumpukan seragam tim forensik. Ada aroma parfum yang samar juga, bau manis yang langsung membuat ingatan Pak Ujang tergerak. Parfum itu mirip dengan yang pernah dipakai sebuah wanita ketika ia menerima setrika yang baru dicuci, sebulan lalu. Ia mengunyah kecurigaan itu seperti orang yang menggigit biji kopi. Bagi Pak Ujang, noda dan bau adalah bahasa. Dan kalau ia membaca bahasa itu, ada kemungkinan ada sosok yang begitu dekat dengan penyidikan, namun juga bagian dari rencana itu. Pak Ujang tak langsung berkata. Ia menyadari betul rangkaian tuduhan dan bagaimana hal kecil bisa membentuk tragedi baru. Ia memilih diam, lalu perlahan memberitahu Livia, "Lihat, Neng, perhatikan yang kita anggap biasa. Perhatikan siapa yang terlalu dekat." Kata-kata itu sederhana, namun bagi Livia artinya dalam. Hati-hati dengan orang yang terlalu cepat menawarkan pelukan. Livia mulai memperhatikan. Ratih masih tampak ramah. Ia sering muncul saat Livia harus memberikan keterangan. Sering menanyakan apakah Livia butuh sesuatu. Bahkan berbicara pada publik dengan nada menenangkan. Tetapi ada momen-momen kecil, sebuah tawa yang terhenti ketika kamera muncul, sebuah gerakan cepat menyeka bibir ketika bicara soal bukti, ada pula satu kali Ratih melihat foto denah dengan pandangan yang terlalu lama, seolah ada memori yang menyentuhnya. Livia menyimpan semua itu sebagai catatan kecil di kepala, seperti orang yang menempelkan stiker merah pada peta. Pak Ujang mengambil langkah kecil. Ia mengumpulkan bukti nonformal, kain yang pernah dicuci di binatunya, label, bau. Ia tidak menuduh, tapi ia menyodorkan kesamaan-kesamaan itu pada Livia. Bersama mereka mulai mengumpulkan pola. Ada pula seorang saksi dari lingkungan yang mengatakan pernah melihat Ratih masuk ke dekat rumah Firman di malam tertentu. Keterlibatan yang tampak tak mungkin bagi seorang aparat. Untuk sementara, semua ini adalah petunjuk kecil yang butuh konfirmasi. Komisaris Handoyo, ketika diberi laporan ini, menanggapi dengan serius. Kita tidak bisa menuduh tanpa bukti kuat, tapi setiap petunjuk harus diperiksa. Ia lalu menentukan langkah hati-hati, mengamati pergerakan Ratih, memastikan ada petugas independen yang mengumpulkan bukti tanpa ada konflik kepentingan. Bagas, sosok polisi yang lebih tinggi dan tegas, diminta memantau. Ini bukanlah proses dramatis. Ini adalah pekerjaan teliti yang menggemburkan waktu. Livia merasa tipis. Ia ingin melakukan sesuatu, ingin bertanya, ingin menyerang balik, tetapi suara akal mengatakan bahwa ia harus menunggu orang yang benar untuk bergerak. Ia mengingat pelajaran malam pertama. Diam adalah pelindung. Kali ini diam bukanlah pasif. Diam adalah strategi. Ia memilih berkumpul, mencatat, menyusun rencana kecil bersama Handoyo dan Bagas, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk mengungkap fakta. Rencana itu sederhana, buat situasi yang memancing reaksi yang tak terencana. Jika Ratih benar bagian dari jaringan, ia akan bereaksi dengan cara yang tidak sesuai perannya. Operasi harus dilakukan oleh pihak yang berwenang, jadi Bagas menyusun tim kecil dan memberi perintah tegas. Kita tidak menuding siapapun secara publik, kita hanya ingin mencegah agar penyidikan tak terganggu.
Mereka meminta Livia untuk menjadi umpan, bukan secara ilegal, melainkan untuk memberi kesempatan pada Ratih menunjukkan motifnya sendiri. Livia setuju. Ia tahu risikonya, namun ia juga tahu bahwa jika Ratih memang bersekongkol, skenario ini harus terbongkar secara resmi. Mereka merancang pertemuan di sebuah kafe kecil, tempat netral yang ramai, penuh kamera CCTV dan bisa dimasuki oleh petugas tanpa menimbulkan kecurigaan. Livia membawa sebuah boneka kecil, sebuah boneka beruang yang konon hadiah kecil dari seorang rekan kerja. Boneka itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa di dalamnya tersembunyi sebuah alat perekam kecil yang dipasang oleh tim Bagas. Ini bukan jebakan ilegal, perekaman dilakukan dengan izin polisi yang sah dalam konteks penyidikan. Semua harus melalui jalur prosedural. Hari pertemuan datang. Livia masuk kafe dengan pakaian sederhana, wajah yang tak menampakkan terlalu banyak emosi. Ratih sudah menunggu, duduk di meja yang agak tersembunyi. Ia menyapa dengan suara lembut yang dulu menenangkan Livia. "Bagaimana kamu, Livia? Kau kelihatan lebih tenang hari ini." Ada senyum yang tampak tulus, tapi Livia tahu lebih baik sekarang. Senyum bisa jadi alat. Mereka bercakap ringan, membahas detail kecil yang tak penting. Lalu Livia perlahan memutar percakapan ke arah yang telah disepakati. Ia menyebutkan boneka itu, berpura-pura ingat bahwa boneka itu mungkin menyimpan sesuatu. Misalnya, sebuah kunci USB yang ia klaim berisi bukti transaksi keuangan Firman. Kata-kata itu sengaja dipilih untuk memancing. Ratih, tentu, menunjukkan perhatian. Ia menawarkan hug, lalu menanyakan lebih rinci. Di momen yang telah direncanakan, Livia menaruh boneka itu di meja, membuka sedikit jahitan dengan gaya sengaja agar terlihat ceroboh, sebuah tindakan teatrikal yang memang dimaksudkan agar Ratih memperhatikannya. Percakapan mengalir dan rasa tegang perlahan menggumpal. Ratih bertanya, candaan kecil terlempar. Namun ketika Livia menyebut kata parfum, ada perubahan mikro dalam ekspresi Ratih. Sebuah gerakan tangan menyingkap leher, sebuah senyum yang dipaksakan. Pak Ujang, yang duduk beberapa meter, jauhnya menyamar sebagai pelanggan kafe, menatap tajam. Di meja lain, dua petugas Bagas berpakaian biasa menunggu sinyal. Lalu terjadi momen kecil yang menentukan. Ratih, tanpa sadar, menyeka bibirnya dengan serbet, lalu mengangkat cangkir teh yang ditawarkan Livia. Saat melakukannya, ia menyentuh boneka, dan gerakannya terlalu cepat. Ada kecemasan di wajahnya yang tak sembunyikan. Tangan Bagas sudah bergerak, ia menekan tombol kecil pada perekam jarak jauh. Di telepon, rekaman suara dan beberapa gambar mulai mengalir ke server. Ratih menatap Livia, senyum yang tadinya manis kini retak. "Ibu, apa maksudmu?" Suaranya serak sedikit. Livia pura-pura cemas, memelas. "Aku takut, Ratih. Ada banyak hal yang kusaksikan. Aku tak tahu siapa lagi yang bisa dipercaya." Intonasinya dibuat rapuh, supaya Ratih tergerak. Ratih menghampiri, menunduk seperti seseorang yang hendak menenangkan. Di momen itu, sebuah suara dari meja Bagas. "Ini bukan pertemuan biasa. Ratih, Anda diharapkan ikut dengan tim penyidik." Kompol Bagas berdiri. Dua petugas lain muncul dari balik pilar. Ada langkah cepat, namun bukan adegan kasar. Semua dilakukan profesional, tertib, dan di depan pengunjung kafe yang kebingungan. Ratih tampak terkejut, namun reaksinya bukan langsung menyerang atau ketakutan yang menunjukkan tidak bersalah. Ia justru mencoba meredam situasi, merayu, memakai jargon institusi untuk menenangkan orang-orang di sekitar, tanda bahwa ia tahu bagaimana memainkan peran publik. Bagas berbicara tenang namun tegas, "Kami melakukan prosedur. Ratih, Anda diminta untuk ikut pemeriksaan terkait kasus ini. Tidak ada kekerasan. Ikuti saja proses, nanti Anda akan diberi kesempatan menjelaskan." Ratih menyerah tanpa perlawanan yang keras. Ekspresinya berubah. Di perjalanan menuju kantor polisi, ia menatap Livia sekali, dan dalam tatapan itu, Livia membaca campuran amarah, takut, dan sesuatu seperti penyesalan yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Namun pengungkapan itu belum total, ini baru awal. Pemeriksaan awal membuka tabir lain. Ratih akhirnya lepas kendali ketika ia dihadapkan pada bukti-bukti yang dikumpulkan Pak Ujang dan tim forensik. Foto struk, CCTV, sisa pakaian yang menunjukkan jejak residu,
dan transfer yang dicatat di rekening tertentu. Tekanan yang disusun rapi membuat dinding pertahanan Ratih retak. Ia memilih bertahan di awal, lalu akhirnya meleleh. Bukan karena empati pada Livia, melainkan karena fakta. Tekanan bukti membuat ia sadar bahwa narasi lama tak lagi menopang kebohongannya. Dalam pengakuannya yang panjang, Ratih mengakui beberapa hal. Ia mengaku pernah dekat dengan Firman, lebih dari sekadar hubungan profesional. Ada motif pribadi dan finansial yang membuatnya goyah. Ia pernah terlibat dalam percakapan yang merencanakan sesuatu demi keuntungan. Ratih menyebut nama-nama, transaksi, dan pertemuan-pertemuan yang memperlihatkan rantai tindakan. Orang-orang yang memanfaatkan kelemahan ekonomi, janji-janji yang ditepati dengan uang, serta ancaman yang membungkam. Pengakuan itu seperti membuka kotak Pandora kecil. Setiap kali satu nama disebut, petunjuk baru muncul. Namun ia juga mengungkap satu fakta penting. Ada campur tangan pihak lain, bukan seluruh aparat, tetapi beberapa individu yang memanfaatkan akses untuk menutup jejak. Ia menyebut adanya ancaman jika menolak, adanya akomodasi finansial yang membuatnya terjerat. Semua yang ia ceritakan dikonfirmasi oleh bukti-bukti bank dan pesan yang berhasil didapat oleh tim penyidik. Ini memperkuat narasi bahwa jaringan itu bukan aksi tunggal. Ia adalah jaring kecil yang membutuhkan beberapa orang untuk berputar. Pengakuan Ratih memberi nyala pada penyidikan. Polisi melakukan penggerebekan lanjutan di beberapa lokasi yang disebutnya. Ada rekening yang dibekukan, dokumen yang disita, beberapa saksi baru yang dipanggil. Lambat laun, jaringan itu terurai. Tidak semua yang disebut Ratih langsung tertangkap, namun titik-titik yang menghubungkan motif, orang, dan acara mulai terjalin. Publik kaget, laporan berita berganti format, dari spekulasi menjadi investigasi mendalam. Sementara itu, di balik jeruji, Firman mulai merasakan konsekuensi lain, bukan hanya hukum, tetapi fisik. Selama pemeriksaan awal, tim medis menemukan bahwa ia mengalami batuk parah dan gejala iritasi pernapasan yang mengkhawatirkan. Riwayat penggunaan bahan kimia di gudang yang ditemukan membuat petugas juga mencatat kemungkinan bahwa paparan lama pada senyawa berbahaya telah mempengaruhi kesehatannya. Di rumah sakit rujukan, ia mendapatkan perawatan, namun kondisi itu menjadi semacam karma yang ironis. Orang yang menggunakan bahan-bahan berbahaya kini harus menanggung akibatnya sendiri. Polisi menegaskan bahwa kondisi medis itu bukan alasan untuk meringankan hukuman, melainkan tambahan bukti bahwa risiko yang ditimbulkan bukan sekadar rencana tetapi nyata. Proses hukum berjalan panjang dan melelahkan. Livia dipanggil berkali-kali sebagai saksi. Untuk setiap panggilan, hatinya terguncang. Ingatan tentang malam itu kembali, tajam. Di ruang sidang, mata publik tertuju padanya. Namun ia menatap lurus, bukan sebagai orang yang mencari balas dendam, tetapi sebagai seseorang yang berdiri untuk kebenaran. Ia berbicara pelan, jelas, memberi kronologi malam itu, menjelaskan perasaan dan bukti yang dilihatnya. Suara para saksi lain, pernyataan dari Pak Ujang, dan pengakuan Ratih membangun narasi yang kuat. Ada hari-hari di mana rasa lelah hampir menuntunnya menyerah. Ia menangis diam-diam di kamar saudara, merasakan kehampaan yang dalam. Namun ada juga hari-hari penuh solidaritas. Tetangga membawa makanan, ibu dari kampung mengirimkan doa yang tulus, teman lama menulis pesan-pesan penyemangat. Semua itu membantu membangun kembali kekuatan yang sempat runtuh. Di luar proses hukum, Livia mulai memikirkan masa depannya. Ia sering bersama Pak Ujang, mengobrol, merencanakan sesuatu yang lebih dari sekadar pemulihan. Dalam percakapan mereka, muncul gagasan butik kecil. Sebuah tempat di mana ia bisa menata kain, memilih warna, menyambungkan bagi mereka yang mencari pakaian rapi dan nyaman. Bunyi mesin jahit rutin adalah musik yang menenangkan baginya. Pak Ujang, dengan pengalamannya di Binatu, menawarkan diri membantu mengurus bagian operasional. Mereka bercanda tentang meja kasir yang akan penuh dengan catatan kecil, tentang papan nama yang akan dipasang. Ide itu bukan sekadar usaha, itu adalah jalan untuk mengembalikan kendali. Pengadilan berlangsung, saksi-saksi dipanggil, bukti dipersajikan. Jaksa menuntut hukuman sesuai dengan peran masing-masing.
Firman didakwa atas beberapa tuduhan, termasuk perencanaan percobaan yang bisa menyebabkan kematian dan keterlibatan dalam skema yang lebih luas. Ratih didakwa sebagai bagian dari jaringan, termasuk penyalahgunaan wewenang dan keterlibatan dalam penutupan bukti. Ada tekanan dari berbagai penjuru, keluarga korban lama, masyarakat yang ingin keadilan, dan juga tekanan internal dari jalur hukum yang harus memastikan semua hak tersangka tetap dijaga. Di ruang sidang, momen-momen berat datang. Ketika pengadilan memutuskan untuk menuntut secara tegas, ada percikan emosi di mata Firman, kemarahan yang tumpul, penyesalan yang mungkin tak tulus. Namun ketika putusan akhir turun, Livia mendengar ketukan palu yang berat. Hukum memberikan putusan. Hukuman penjara bagi mereka yang terbukti terlibat dan denda serta konsekuensi perdata untuk penggelapan finansial. Ratih, sebagai aparat yang memberatkan kasus, menerima hukuman yang seimbang, bukan hanya hukuman penjara, tapi juga pemecatan dari kepolisian. Keputusan itu menimbulkan reaksi beragam di masyarakat. Ada rasa lega, ada pula peringatan tentang bagaimana kepercayaan bisa disalahgunakan. Setelah putusan, kehidupan Livia tidak langsung kembali normal. Ada luka yang tak terlihat, rasa terampas yang perlahan harus dikerjakan. Namun beberapa hal memberi harapan, dukungan dari tetangga, permintaan maaf dari beberapa pihak yang dulu salah paham, dan kehadiran Pak Ujang yang setia. Waktu demi waktu, Livia mulai menyusun rencana butiknya. Mencari kios kecil di pasar, menabung sisa uang yang ia miliki, dan merencanakan koleksi pertama. Ia ingin butik itu bukan sekadar usaha, tetapi ruang aman bagi perempuan yang pernah merasa harus menyembunyikan diri. Pembukaan butik adalah momen kebangkitan yang sederhana namun bermakna. Tiba hari pembukaan, tirai putih digantung rapi, beberapa keranjang dengan kain tersusun, dan di pojok sebuah mesin jahit antik menjadi pusat perhatian, hadiah dari seorang kenalan lama. Pak Ujang berdiri di sampingnya, mengenakan apron, senyum sederhana menghiasi wajahnya. Tetangga hadir memberi doa, rekan kerja lama datang memberi pesan dukungan, dan ada beberapa pelanggan yang sudah menunggu. Mereka penasaran pada karya Livia. Livia berdiri di depan pintu, menarik napas panjang. Ketika ia membuka butik, ada perasaan kecil yang menyentuh dada. Bukan lagi ketakutan, melainkan keringat manis dari kerja keras. Ia melayani pelanggan pertama dengan senyum yang tulus. Pelanggan itu memuji kainnya, memuji jahitannya, dan mengatakan bahwa suasana butik itu membuatnya nyaman. Di sana, Livia menemukan kembali fungsi rumah. Bukan lagi sangkar, tetapi tempat pertukaran cerita, tawa, dan dukungan. Pak Ujang tidak sekadar menjadi tangan kanan, ia menjadi bagian dari simbol pemulihan. Seorang tukang binatu sederhana yang kini duduk di meja kasir sesekali, menimbang kain dengan rutin yang lembut. Ia tak menuntut panggung. Dalam percakapan mereka, Livia sering menyebut berapa banyak yang telah diselamatkan oleh pesan singkatnya dulu. Kemasi barang berhargamu, keluar sekarang. Pesan itu kini menjadi legenda kecil di antara pelanggan. Kisah tentang bagaimana sebuah peringatan sederhana bisa menyelamatkan hidup dan membuka jalan. Livia menolak memanfaatkan cerita itu untuk sensasi. Ia hanya menggunakan kisahnya untuk mengingatkan perempuan lain akan pentingnya berhati-hati dan mendengarkan intuisi. Waktu berlalu dan ada hal-hal kecil yang menandai rekonstruksi hidupnya. Ia belajar memasak lagi, menata ulang lemari, membaca buku-buku yang sempat terabaikan. Ia juga menjalin pertemanan baru. Kita bertemu perempuan-perempuan yang memiliki luka sendiri, perempuan yang menemukan kekuatan dalam kerapuhan. Butiknya menjadi semacam ruang terapi kolektif. Ada yang bercerita tentang suami yang berulang kali menghilang. Ada yang membawa kain bekas untuk diperbaiki dengan harapan memulai hidup baru. Livia mendengarkan semua itu dengan penuh empati, lalu membalas dengan tindakan kecil. Potongan kain murah bagi yang membutuhkan, diskon bagi yang sedang dalam kesulitan. Dari butik kecil itu, ia mulai merasakan adanya komunitas baru yang lahir. Ada momen ketika ia kembali ke rumah lama untuk mengambil beberapa barang yang tersisa. Sebuah proses administratif yang memerlukan kehadiran polisi. Ketika ia masuk, rumah itu terasa asing. Terlalu banyak kenangan. Di ruang tamu, ia berhenti sejenak di tempat yang dulu menjadi sorotan benda-benda. Livia menatap lantai kayu dan mengingat perintah malam itu. Jangan injak lantai ruang tamu.
Ia tersenyum kecil, merasakan betapa ironisnya. Perintah itu dulu terasa aneh, tetapi nyatanya ia menyelamatkannya. Ia meraih sebuah kotak kecil yang berisi barang-barang pribadi, lalu menutup pintu rumah itu. Bukan lagi karena takut, tetapi karena ia tahu rumah itu kini bagai lembaran yang telah ia tutup rapat untuk memulai bab berikutnya. Satu hari, ketika ia duduk di butik sambil mengatur kain, ponselnya bergetar. Di layar tertera nama pendek dari nomor tak dikenal, sebuah pesan singkat. Ingat pesan jam 2. Hatimu telah menemukan kebenaran, teruslah berjalan. Livia tersenyum. Ia menatap jam dinding, lalu menaruh telepon. Ada perasaan syukur yang tenang. Pesan semalam itu tak lagi sekadar perintah. Itu adalah pengingat akan kebijaksanaan hati yang sederhana. Beberapa bulan kemudian, ketika kasus-kasus tambahan yang diungkap Ratih mulai bermuara pada penyelesaian, berita menyebut bahwa beberapa orang yang memanfaatkan hubungan untuk menutup kasus juga diproses. Pengadilan menjadi panggung penting untuk menegakkan komponen-komponen keadilan. Livia hadir di beberapa sidang sebagai saksi korban sekaligus saksi kebenaran. Suaranya kini lebih tegas. Ia berbicara bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk setiap perempuan yang mungkin mengalami bahaya serupa. Ia menyadari bahwa kekuatan bukan hanya dalam berbicara, melainkan dalam mengubah ketakutan menjadi tindakan yang benar. Pada suatu sore, di butik yang mulai ramai dengan pelanggan, Livia menata sekumpulan jilbab baru ketika seseorang mengetuk pintu. Sebuah sosok yang tak asing masuk, Komisaris Handoyo, dengan senyum yang sedikit canggung namun hangat. Ia menyaksikan butik itu dengan perhatian yang tulus. "Bagus, Ibu Livia. Ini bagus sekali," katanya. Livia membalas dengan senyum sopan dan mereka berbicara sebentar tentang proses hukum yang masih berjalan, tentang bagaimana komunitas mulai pulih. Handoyo memberi selamat secara sederhana. "Anda melakukan hal yang benar. Bukan mudah, tetapi Anda melakukannya dengan layak." Setelah Handoyo pergi, Livia duduk sejenak di kursi belakang butik. Ia membuka sebuah bingkai foto kecil, gambar pernikahan mereka dulu. Ia mengangkat benda itu, menatap lama, lalu menaruhnya kembali ke dalam laci. Ada rasa duka, ada pula rasa lega. Ia menutup laci, bukan dengan amarah, tetapi dengan pemahaman bahwa bagian hidup itu telah selesai. Penutup cerita ini tidak berupa kemenangan dramatis berkilauan. Keadilan berjalan lambat dan luka butuh waktu untuk sembuh. Namun ada kebangkitan yang nyata. Butik sebagai simbol, Pak Ujang sebagai pilar sederhana, dan komunitas yang menata ulang jaringan kepercayaan yang sempat retak. Livia belajar mempercayai lagi, bukan pada semua orang secara membabi buta, tetapi pada aksi nyata yang melindungi, pada orang yang konsisten menunjukkan kebaikan dalam tindakan sehari-hari. Di suatu malam yang tenang, ketika butik sepi dan lampu-lampu kota redup, Livia duduk di tangga depan, memegang secangkir teh hangat. Ia menatap jalanan yang sepi dan teringat kembali pada pesan jam 2 pagi. Satu kalimat yang mengubah segalanya. "Dia menyuruhku pergi sekarang juga." Kini ia tahu, perintah itu bukan sekadar instruksi malam itu. Itu adalah tonggak yang memisahkan dua hidup, sebelum dan sesudah. Dia menyuruhku pergi, dan hanya kemudian terungkap alasannya. Agar hidupnya tidak hancur, agar kebenaran bisa dibongkar, agar ia bisa menata kembali dirinya sendiri. Ia menutup mata sejenak, merasakan napas panjang yang menurun pelan. Di dalam dada, sebuah ketenangan tumbuh, bukan karena luka hilang, tetapi karena ia menemukan cara berjalan di atas bekas luka itu. Livia menegakkan tubuh, memandang ke butik kecilnya yang hangat, ke mesin jahit yang terus berdetak seperti denyut baru, ke kursi di mana Pak Ujang kadang duduk sambil menyulam ceritanya. Di luar, lampu jalan memantulkan cahaya di aspal. Di dalam, kain-kain tergantung rapi seperti bendera kecil kebebasan. Ketika ia berdiri menutup toko untuk malam itu, satu hal jelas di benaknya. Sebuah pesan singkat di jam 2 pagi pernah menyelamatkannya. "Dia menyuruhku pergi sekarang juga, dan baru belakangan aku mengerti alasannya." Itu bukan lagi kalimat yang menakutkan, melainkan ladang kecil harapan, sebuah bukti bahwa terkadang suara kecil dari luar bisa memaksa kita melihat kebenaran sendiri, dan dari kebenaran itu kita membangun kembali hidup yang lebih kuat. Jika cerita ini mengena di hatimu, jangan lupa subscribe dan cek playlist kami untuk cerita serupa.
karena di balik setiap malam gelap ada seseorang yang berani bangkit dan kisah mereka layak didengar.